kira-kira aktivitas apa yang bisa dilakukan supaya tetap vitalitas di rumah itu bagus, tidak suntuk, tetap fresh gitu. Mungkin bisa Mbak Oka sharing tips untuk kami. Oke. Oke, baik. Terima kasih Nurse Devi pertanyaannya. Izinkan saya menyapa dulu sahabat RSUI sekalian. Selamat pagi. Saya Mbak Oka, fisioterapis RSUI. Izin menjawab pertanyaan dari Nurse Devi. Oke, sebelum masuk ke apa sih aktivitas fisik yang sebaiknya dilakukan oleh pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah, kita harus berangkat dari kepentingan atau kenapa kita perlu melakukan aktivitas fisik. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi memang aktivitas fisik ini atau olahraga ya kita sebutnya itu seperti yang sudah diketahui oleh khalayak ramai itu memang manfaatnya sangat banyak ya. Bisa mengurangi stres dan kecemasan, bisa juga meningkatkan mobilitas fungsional, meningkatkan level energi. Jadi kita tidak mudah lelah gitu, tingkat endurance akan meningkat. Kemudian bisa juga menekan beberapa resiko penyakit seperti diabetes mellitus ataupun hipertensi, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, mendapatkan kualitas tidur yang baik dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Sering ya orang-orang yang habis olahraga jangan lupa selfie dulu posting di Instagram ya. Jadi itu bisa juga meningkatkan self esteem atau kepercayaan diri. Nah, sekarang balik ke pertanyaan dari Nurse Devi. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pasien-pasien yang sedang isoman di rumah, ya kan? Jadi kalau misalkan mau ditanya, kita harus tahu dulu nih sebenarnya kerusakan apa sih yang dikasih atau ditimbulkan oleh penyakit COVID-19 ini ya. Karena kita tahu secara umum bahwa COVID-19 ini menyerang sistem respiratori kita ya. Jadi kan pernafasan. Nah, jadi memang basically kalau misalkan kita sebagai fisioterapis memberikan rekomendasi untuk pasien yang menjalankan isolasi mandiri, itu adalah yang paling utama memang latihan pernafasan. Kemudian yang kedua, latihan fisik. Nah, latihan fisiknya ini apa? Berbagai macam latihan fisik bisa dilakukan dari berbagai posisi. Bahkan dari posisi tiduran pun rebahan, ibarat kata kita sedang isolasi mandiri sendiri di rumah, sedangkan anggota keluarga yang lain sehat, sehingga kan kita lingkup ruang geraknya hanya satu kamar saja, kita dalam posisi tiduran rebahan di kasur pun bisa loh melakukan latihan atau aktivitas fisik. Bisa dengan cara latihan penguatan, gimana caranya? Angkat pantat, turunin lagi, itu untuk aktivasi core system, ya kan? Kemudian kita melakukan vertical cycling, atau kita melakukan gerakan sambil rebahan, menggoes sepeda selama 30 detik atau 1 menit, itu juga udah termasuk aktivitas fisik yang bisa dilakukan, ya kan? Jadi manfaatkan tools yang ada di rumah, tidak perlu kita sibuk mencari atau membeli, kayaknya harus punya treadmill nih, kayaknya di rumah harus punya sepeda statis nih. Wah, itu kan terlalu susah ya, terlalu tidak aplikatif di rumah ya. Jadi kita lakukan yang sederhana, yang penting kita tetap bergerak, tetap aktif. Di rumah adanya apa? Ada botol minum, bisa kita latihan strengthening untuk bicep kita. Benar nggak? Ya kan? Kita lakukan aja repetisi 10 kali di tangan kanan, 10 kali di tangan kiri. Ya kan? Bisa juga di rumah kita ada apa sih? Ada tangga, boleh kita lakukan naik turun tangga. Ya, itu kan juga termasuk dari rangkaian aktivitas fisik. Di rumah kita ada tembok, ada dinding, boleh kita lakukan wall push up. Ya, kita lakukan 10 sampai 15 kali repetisi. Itu termasuk juga latihan untuk weight training, ya kan, atau exercise. Atau kalau tidak ada tools yang sekiranya bisa digunakan, bisa menggunakan dengan berat tubuh kita sendiri. Apa aja caranya? Push up, sit up, pull up, ya. Itu semua bisa dilakukan, ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya-tanya untuk tentang aktivitas fisik, bukan toolsnya yang mahal atau sulit, tapi niat dan juga eksekusinya yang biasanya sulit, ya. Kira-kira seperti itu. Semenjak semua fasilitas kesehatan melakukan telemedicine atau konsultasi online, termasuk juga beberapa fitness center. Saya lihat dari beberapa selebgram juga itu mereka mengikuti kelas online dan yang memimpin adalah personal trainernya gitu loh. Jadi itu juga bisa, kita boleh banget daftar, kita ikut kelas online-nya, kita cuma modal yoga mat doang di rumah. Gitu. Gerakannya udah benar, yang mandu adalah udah pasti benar, personal trainer, kita melakukan aktivitas, dapat manfaatnya, ya kan? Nah, itu aktivitas apa yang sekiranya memadai untuk mantan pasien rawat inap COVID itu? Mbak Oka, silakan.
Oke, baik. Berarti ini kasusnya adalah bukan yang isoman ya, tapi pasien yang sempat dirawat di rumah sakit, kemudian mereka discharge atau pulang ya, menjadi rawat jalan. Nah, biasanya kalau misalkan penerapan untuk rehabilitasi medik rumah sakit UI sendiri, pasien-pasien yang sudah discharge atau pulang dari rawat inap, kita akan membuatkan perjanjian untuk mereka bertemu kembali ke dokter rehabnya, untuk kemudian berlatih lagi untuk meningkatkan aktivitas fisik dan endurance-nya kepada fisioterapis ya. Itu tapi dengan kondisi tentu saja kasusnya sudah negatif ya. Karena kan di semua fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit UI kan kita menerapkan screening ya, protokol screening pasien di depan pintu masuk entrance. Otomatis kalau misalkan pasien itu hasil swab-nya masih positif, tentu dia tidak akan lolos screening sehingga tidak bisa masuk rumah sakit ya. Plan lainnya adalah kita bisa menawarkan ya layanan telemedicine atau konsultasi online, baik dengan dokternya terlebih dahulu, bertemu dengan dokter rehabilitasi medik, maupun nantinya mengikuti latihan dengan fisioterapisnya, seperti itu. Untuk jenis-jenis latihannya, biasanya pasien rawat inap itu pasti sudah sekali, 2 kali, atau bahkan rutin divisit oleh fisioterapis. Jadi seharusnya memang pasien-pasien ini sudah terbiasa ya melakukan senam bersama fisioterapis, seperti itu. Untuk latihan fisik di luar senam yang sudah pernah diajarkan saat rawat inap, masih sama jawabannya seperti yang tadi. Apa saja tools yang ada di rumah bisa dimanfaatkan atau difungsikan untuk berlatih, seperti itu.